Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Skolia Zahwa, NIM 19.147 KC. Saya akan mempresentasikan uji kompetensi yang pertama saya, yaitu Progress Project yang pertama tentang newspaper atau newsletter system. Yang pertama yaitu guide map. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, yaitu pendahuluan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, pertemuan 2, yaitu studi kasus. Yang ketiga, tentang penyiapan KAKAS dan lingkungan pengembangan. Dan yang terakhir, tentang penerapan KAKAS pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, yaitu yang pertama, pendahuluan rekayasa perangkat lunak. Di sini, pendaftaran WhatsApp Group PRPL 2021 kelas ABC. Dan di sini yang dicentang adalah nama saya, yang berarti saya sudah masuk grup WhatsApp kuliah PRPL 2021. Yang selanjutnya adalah pendaftaran di GitLab, dan di sini saya sudah terdaftar dengan email UAD. Di sini adalah profil saya di GitLab. Yang selanjutnya adalah pendaftaran judul. Di sini saya sudah mendaftarkan judul dan sudah di ACC oleh Bapak dosen Ali Tarmuji yang berjudul Newspaper Online, aplikasi sistem newspaper online. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kedua itu tentang studi kasus. Sebelum masuk ke studi kasus, di sini ada spesifikasi laptop untuk mengerjakan studi kasus tersebut. Dan ini ada spesifikasi laptop yang saya punya untuk mengerjakan studi kasus yang sudah saya buat. Selanjutnya itu software pengembangan, itu ada web browser atau Google Chrome. Terus ada ini SAM untuk penyimpanan database untuk membuat MySQL dan Apache nanti. Lalu yang selanjutnya yaitu text editor. Di sini saya pakai dua, Sublime dan VS Code, karena nanti saya berjaga-jaga biar soalnya VS Code saya sering rusak, jadi nanti kalau VS Code tidak bisa, saya akan memakai Sublime. Yang ketiga adalah penyiapan KAKAS dan lingkungan pengembangan. Yang selanjutnya pembuatan project di GitLab. Di sini adalah halaman project saya. Saya sudah membuat project TA PRPL 2021C, NIM saya, dan judul project saya. Di sini sudah terlihat saya membuat project untuk mata kuliah PRPL. Yang selanjutnya adalah pemasangan Git clone di text editor. Di sini saya sudah cloning Git di VS Code saya, dan di Sublime Text saya sudah saya clone juga. Di sini terlihat TA PRPL-nya sudah masuk di Visual Studio Code, jadi nanti tinggal push dan pull saja. Lalu selanjutnya adalah halaman member. Di sini saya sudah menambahkan Bapak dosen Ali Tarmuji untuk member, yaitu sebagai developer, sesuai dengan ketentuan yang ada di e-learning. Jadi sini membernya ada dua, saya dan Bapak Ali Tarmuji. Selanjutnya adalah dashboard. Dashboard di sini sudah terlihat, yaitu dashboard yang project yang saya buat tentang TA PRPL 2001 newspaper system. Yang selanjutnya adalah folder di Git laptop saya yang nanti akan di-push dan dihubungkan ke Git aplikasi. Di sini sudah nampak folder saya di laptop saya. Yang selanjutnya adalah section 4, yaitu penerapan KAKAS pengembangan perangkat lunak. Ini berisi tentang analisis kebutuhan pengembangan, yaitu komponen analisisnya yang pertama, yaitu analisis kebutuhan hardware. Yang pertama, kebutuhan hardware untuk pengembangan atau di developer, yaitu laptop atau komputer atau PC beserta periferalnya untuk web programming yang minimal RAM 4 GB. Yang kedua, hardware untuk klien, yaitu sama PC atau komputer beserta periferalnya untuk menggunakan aplikasi atau sistem yang saya buat. Yang kedua adalah analisis kebutuhan software atau sistem. Yang pertama untuk pengembangan atau developer, yaitu text editor, SAM, Git, web browser yang telah terkoneksi ke internet, dan hosting. Dan yang kedua adalah kebutuhan software untuk klien, yaitu software untuk klien itu ada web browser yang telah terkoneksi ke internet untuk menggunakan aplikasi yang saya buat. Yang ketiga itu kebutuhan software aplikasi yang dikembangkan, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama adalah PHP, database, sama SQL. Nah, sementara baru itu saja, nanti kalau ada tambahan saya cantumkan di tugas berikutnya. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan database. Ini karakteristik storage dan database management yang digunakan. Yang pertama adalah
Ada database newsletter, itu untuk menyimpan ide, nama, deskripsi, dan visible untuk mengelola newsletternya sendiri. Terus database untuk validasi, login, menyimpan ID, username, password dari user. Yang ketiga, database template untuk menyimpan template yang telah ditambahkan berisi ID, nama, column, dan ID, dan body. Yang selanjutnya adalah database subscribers. Untuk mengelola subscriber, ini ada dua tabel, yaitu subscriber dan subscription. Subscriber ini berisi tentang ide, nama, dan email. Dan subscription berisi tentang ide, subscribers, ID, dan newsletter ID. Lalu yang selanjutnya analisis kebutuhan prosedur yang berupa proses bisnis dan tata cara sistem. Di sini analisis kebutuhan prosedur aplikasi ini memungkinkan user memakai beberapa daftar surat kabar, bisa custom atau bisa memakai template yang sudah ada. Lalu dapat mengirim pesan kepada orang tertentu yang dapat. Nah, di sini tuh ada fiturnya yaitu halaman login dan logout memakai database untuk menyimpan informasi pengguna. Yang kedua, menu surat kabar. Untuk membuat surat kabar, terdapat kolom nama, deskripsi, dan tombol untuk menambahkan surat kabar, dilengkapi dengan tombol edit dan delete. Lalu yang selanjutnya adalah menu subscriber, dan yang terakhir adalah menu pesan sebagai pengelolaan pesan yang akan dikirim kepada orang tertentu. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan personalia. Yang pertama, sumber daya manusia yang terlibat dari sisi developer, yaitu mahasiswa, saya sendiri, dan dosen pengampu mata kuliah PRPL. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya manusia yang terlibat dari sisi klien, yaitu masyarakat umum, bebas, yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah analisis kebutuhan dokumentasi, pustaka, atau referensi. Di sini saya memakai referensi Silk Icon untuk membuat icon-icon di websitenya nanti, yaitu www.fam.lab/icons/silk, dan yang selanjutnya adalah Swift PHP Mailer untuk mengirim email. Di laporan saya sudah saya cantumkan di situ linknya. Lalu yang selanjutnya adalah rancangan aplikasi. Di sini ada tampilan awal. Nanti waktu tampilan awal klik newsletter ada seperti itu. Ada pesan, subscriber, surat kabar, dan template yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Lalu ada form login. Sebelum kita membuka itu ada form login-nya untuk template atau mengirim pesan. Yang selanjutnya surat kabar baru. Di sini ada nama, deskripsi. Di sini nanti bisa menambahkan surat kabar baru dan bisa menghapus atau mengedit surat kabar baru juga. Lalu selanjutnya template. Template di sini kita bisa langsung buat template baru atau mengedit atau menghapusnya. Selanjutnya subscribers. Di sini untuk mengolah subscribers ada edit sama hapus subscriber juga. Terus ada pesan. Di sini untuk mengirim pesan kepada orang-orang tertentu lewat email. Dan selanjutnya adalah halaman home. Nah, nanti halaman home-nya seperti ini, tapi ini belum dibenarkan, cuma gambaran aja seperti ini, nanti akan dimodifikasi lagi. Dan terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, memang belum sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.